Selamat datang kembali para pemirsa YouTube El Bahri TV yang sangat saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah video yang belum lama rilis dari channel official Sarah Wijayanto. Baru-baru ini, sang tokoh misteri Sarah Wijayanto kembali hadir untuk mengeksplor rumah kosong yang berada di kota Tangerang. Rumah tersebut berdiri sejak tahun 2001. Namun menurut keterangan, rumah tersebut sudah beberapa kali berganti pemilik. Bahkan sampai saat ini pun rumah tersebut dalam proses ingin dijual kembali. Ada apa dengan rumah kosong tersebut? Sebelum melanjutkan pada pembahasan yang lebih dalam, tidak ada salahnya jika kalian menekan tombol like, share, dan subscribe. Setelah berbincang di depan halaman rumah terbengkalai, Sarah dan tim melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah berjalan ingin menghampiri rumah tersebut, mereka sempat berhenti di depan pintu rumah tersebut. Tak lama kemudian Wisnu pun merasakan ada sesosok perempuan yang memakai baju berjubah gombrang berwarna putih. Di dalam tapi. Oh, di dalam. Di dalam. Apa? Dalam sini. Perempuan. Namun sosok tersebut berada di dalam ruangan. Setelah itu Demian tiba-tiba menampakkan dirinya di hadapan kamera meminta untuk berpencar bersama Fadi. Di saat situasi sudah mulai mencekam, Demian malah memilih berpencar dengan Sarah Wijayanto. Kita nggak mungkin ke sana kan? Kita mau masuk travel dalam. Kita mau ke sana, aku sama Fadi boleh nggak? Boleh. Kamu di sini aja nih, Sar. Di sini aja dulu. Di sini aja udah. Oh ya udah. Namun Sarah tidak merasa keberatan, dan ia pun melanjutkan penelusurannya bersama Wisnu tentang sesosok perempuan yang ada di gambaran Wisnu tadi. Tak lama Sarah berjalan dan meminta Wisnu untuk menggambarkan wujud sosok perempuan tersebut. Setelah beberapa menit berpisah, Demian dan Fadi kembali dengan hawa yang panas dan muka yang pucat. Lalu mereka pun mulai masuk ke dalam rumah tersebut bersamaan. Tak lama mereka kembali berhenti dan Sarah menanyakan apa yang dirasakan Wisnu dengan sosok yang sudah digambarkannya. Ini adalah sosok yang dilihat sama Wisnu. Nah, Wisnu lihatnya di mana, Nuk? Tadi. Di depan. Oh, dari depan udah kelihatan. Posisinya dia di dalam atau? Di dalam. Oh, di dalam. Wisnu hanya merasa dirinya telah berinteraksi dan wujudnya berada di balik jendela. Sarah tersenyum tipis setelah mendengar penjelasan Wisnu. Dirinya pun mengajak tim untuk menaiki tangga yang ada di rumah tersebut untuk melanjutkan kegiatan eksplornya malam itu. Karena sejatinya Sarah ingin mencari makhluk astral yang ingin berinteraksi dengannya. Setelah menghampiri tangga, Sarah dan Fadi tak sengaja melihat sesosok makhluk astral wujudnya gede tinggi yang terletak di sebelah kirinya. Namun yang aneh, mereka berdua tak mengizinkan Wisnu untuk melihatnya. Wisnu pun menuruti apa yang mereka inginkan. Lalu mereka berjalan menghampiri kaca lemari yang berada di lantai atas rumah tersebut. Wisnu pun tak henti-hentinya merasakan kontak batin dengan makhluk astral yang menghuni rumah tersebut. Gede ya? Gede banget. Lu jangan lihat kiri ya. Lu langsung lihat kanan ya. Kenapa? Jangan lihat kiri ya. Kenapa? Go. Gak Ayo. apa-apa deh. Gak apa-apa, go. Jangan. Jangan lihat kiri. Nah, dah. Gede nggak? Gede banget. Karena setelah ia melewati tangga rumah kosong itu, Wisnu langsung merasakan sesosok yang melekat pada firasatnya saat itu. Tanpa mengurangi durasi, Wisnu pun spontan langsung menggambarkan sosok makhluk astral yang berwujud anak-anak tapi bermuka tua. Akhirnya Sarah mulai mendapatkan gambaran jelas tentang makhluk astral yang berada di rumah kosong tersebut. Ia mengatakan bahwa di rumah tersebut ada 9-10 sosok penghuni. 10 sosok tersebut berada dalam satu ikatan, dan ia pun menjabarkan letak-letak si penunggu rumah tersebut. Kan ini yang cewek, ini yang cowok. Ini ada yang bagian sini yang Mbak lihat tuh kira-kira 9-10 orang lah. Tapi Mbak cuman hanya ngeliat posisinya seperti kepala. Nah, mereka ini ada sesuatu yang mengikat, entah itu apa, jadi satu.
Namun dari 10 penghuni rumah tersebut, Sarah hanya bisa melihat kepala saja. Tetapi menurutnya ada satu sosok lagi yang berada di rumah tersebut dan masih dalam satu ikatan dengan sosok yang lain. Sosok tersebut tidak diketahui siapa dirinya, namun sosok tersebut memilih dirinya sebagai... Nah, yang sebelah sini ada lagi nih, Nu. Ini ada seorang, tapi dia memilih wujud anak-anak. Tapi bukan anak. Dia memilih wujud anak-anak tapi bukan anak-anak. Ada yang begitu ya? Ada. Lalu tak lama Wisnu menanyakan apakah di antara mereka ada dalangnya. Sarah menjawab iya dan berkata, kita tidak bisa membahas ini lebih dalam lagi karena ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Dan Sarah menyebutkan karena makhluk yang ada di rumah tersebut datang dari lain-lain energi. Suasana semakin panas karena pengakuan Sarah yang menyebutkan jumlah dan letak makhluk astral yang sedang dieksplornya. Tak lama kemudian, Fadi spontan memasang wajah yang sangat ketakutan karena mendengar getukan pintu seperti seseorang yang sedang beraktivitas. Suara apa tuh? Ada orang nggak? Ada orang nggak? Nih. Orang ya? Udah masuk. Dengar Gue banget. denger. Di dalam sini. Dari sini nih. Iya, gue pokoknya di area sini. Iya. Antara dua ada kayak suara orang tapi agak samar-samar kayak buka lemari. Iya. Kayak buka lemari. Aktivitas kan? Iya, aktivitas lebih ke situ sih gue. Iya. Di saat semua panik termasuk Demian, Sarah Wijayanto hanya tersenyum melihat kepanikan timnya. Mungkin ia mengetahui ada seseorang yang ingin bertamu kepadanya, namun ia tak memperlihatkan itu semua pada timnya. Kali ini Sarah Wijayanto banyak memberikan teka-teki aneh pada timnya sendiri. Ada apa dengan dirinya? Setelah mereka kembali pada posisi mereka masing-masing, Sarah Wijayanto kembali bicara dan menjabarkan sejarah penghuni rumah tersebut yang sebelumnya ia bilang ada dalangnya. Namun ia kekeh untuk tidak bisa membahas dalang tersebut. Namun ada hal lain yang ia ceritakan pada Wisnu dan Fadi, bahwa mungkin sang pemilik asli tanah tersebut melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hal goib yang akhirnya menimbulkan sangkut paut dengan seluruh penghuni makhluk astral di rumah kosong tersebut.